Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya rekan-rekan semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Kita bertemu lagi dalam kegiatan pembelajaran inovasi media pembelajaran biologi. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita ya tentang inovasi media pembelajaran biologi. Untuk itu, mohon untuk selalu like dan subscribe pada channel ini ya. Semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semuanya. Langsung saja kita masuk ke materi selanjutnya. Kita kasih muhasabah ya. Nah, ini ada potongan ayat dari Quran, surat apa ini? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Quran surat Ar-Rahman, betul ya? Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Oke, teman-teman tadi sudah bersyukur belum pada hari ini? Sudah ya? Alhamdulillah, luar biasa, mantap sekali ya. Oke. Nah, untuk berikut ini ada manfaat media pembelajaran. Oke, fokus teman-teman, fokus ya, manfaat media pembelajaran. Manfaatnya meningkatkan mutu pendidikan dengan cara mempercepat belajar, rate of learning, ya. Mutu pendidikannya meningkat dengan adanya media pembelajaran, ya kan? Siswanya lebih aktif belajar, semangat belajar, ya kan? Memberi kemungkinan pendidikan yang sifatnya lebih individual, ya, lebih mandiri mereka ya, lebih kreativitasnya lebih berkembang. Memberi dasar pembelajaran yang lebih ilmiah. Betul sekali ya. Dengan adanya media, maka pembelajaran itu lebih ilmiah, lebih berdasarkan fakta, lebih berdasarkan ke observasi langsung dalam hal kenyataan ya. Jadi sifatnya ilmiah, betul-betul terjadi. Oke. Pembelajaran dapat dilakukan secara mantap, ya. Apa teman-teman? Pembelajaran dapat dilakukan secara mantap. Jadi ketika belajar itu pokoknya langsung mengena jelek gitu ya, sesuai dengan intinya. Kita tahu poinnya, pentingnya dengan media itu kita tahu pasti gitu ya. Kemudian meningkatkan terwujudnya kedekatan belajar, immediacy learning ya. Kedekatan belajar ini bisa dikaitkan dengan materinya dan gurunya. Nah, jadi ada kedekatan, ada ikatan di antara materi belajar, guru dan siswanya. Memberikan penyajian pembelajaran yang lebih luas. Dengan media, maka kita bisa melihat ilmu secara luas lagi ya, ilmu atau wilayah yang lebih luas lagi. Misalkan kita belajar mikroba, ternyata mikroba itu tidak hanya satu. Kalian bisa mengamati dengan mikroskop, ternyata sangat banyak. Dari literatur itu juga sangat banyak. Apalagi teman-teman ketika melihat di YouTube, klik mikroba itu kan banyak banget jenis-jenisnya. Itulah manfaat dari media pembelajaran. Oke, kita sampai pada pembagian media pembelajaran berdasarkan pembuatannya. Pembagian media pembelajaran berdasarkan pembuatannya. Dibagi menjadi ini ya, media pembelajaran. Yang pertama, siap pakai. Media P putih utilization. Contohnya apa? Buku, peraga, slide, film, OHP dan sebagainya. Siap pakai. Jadi kita istilahnya
belilah, beli kemudian tinggal kita gunakan, atau dari hibah pemerintah kita gunakan. Kemudian ada buatan sendiri, by design. Contohnya mainan, alat peraga ya, yang nanti teman-teman buat itu tugas akhirnya itulah alat peraga, inovasi media. Itu adalah media pembelajaran buatan sendiri. Jadi kalian harus bisa kreatif, inovatif. Kemudian ada media pembelajaran alami, environment, tuh ya, berasal dari lingkungan, benda. Nah ini bisa dikatakan ekologi, terjun langsung ke lapangan, observasi langsung ke lapangan. Misalkan ketika pembelajaran ekologi atau biologi lingkungan atau pengamatan morfologi hewan, itu dinamakan media pembelajaran alami. Paham ya teman-teman sampai di sini? Oke, kita bisa melanjutkan ke berikutnya. Berikutnya kita masuk ke jenis-jenis media pembelajaran menurut sifatnya. Kalau tadi pembuatannya, sekarang sifatnya. Ada 3. Yang pertama visual, kemudian ada audiovisual, dan ada audio. Yang visual itu tidak diproyeksikan dan diproyeksikan. Yang tidak diproyeksikan itu adalah asli atau kenyataan, lingkungan, benda asli gitu ya. Apa yang kita jumpai di lapangan itu dapat menjadi media pembelajaran. Kemudian model atau tiruan, misalkan manekin itu ya. Kemudian contoh organ-organ yang dibuat dari mungkin dari plastik dan sebagainya, atau karet gitu ya. Kemudian grafis, gambar, foto, sketsa, diagram, skema, bahkan carta grafik. Nah, sudah tidak diproyeksikan, kita bisa melihat langsung gitu ya. Kemudian yang diproyeksikan itu ada transparansi OHP. Ini pada zaman dulu ya, sekarang sudah sulit dijumpai. Kemudian ada film, video, slide ya. Kemudian ada LCD projector di sini ya, yang sering kita gunakan. Kemudian yang kedua adalah audio ya. Audio, kalau dulu masih ada radio dan kaset. Kalau sekarang sudah tergantikan ya, biasanya sudah berupa video dan audio. Video, audio, visual ya. Yang nomor 3 ini ya, audio visual, video, dan biasanya berkaitan dengan IT, komputer. Ini lebih detail lagi ya, lebih berkembang lagi dengan media pembelajaran yang sifatnya audio visual. Paham ya teman-teman? Tadi menurut sifatnya ada 3, visual, audio, dan audio visual. Oke, semangat. Kita kasih motivasi lagi ya. Nah, ini dibaca apa teman-teman? Oke, soal Al-Baqarah ya. Ayat-ayat terakhir ini ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupan. Oke, jadi teman-teman jangan putus asa, jangan galau, tetap semangat. Kalau ada masalah, jangan langsung putus asa, cari jalan keluarnya, cari teman lain untuk sharing, cari guru untuk sharing, berbagi. Gitu ya, tetap semangat. Oke, kemudian kita masuk ke media visual. Media visual ini sangat banyak ya. Tadi perkembangan dari sifat tadi loh ya, visual, audio visual. Media visual contohnya ada grafik, carta, bagan, peta, diagram, poster, karikatur, komik, gambar, foto, buku, majalah, diktat, makalah, dan sebagainya. Ini teman-teman sudah
menjumpai semuanya ya. Grafik pernah belum? Sudah ya. Carta atau bagan juga sudah. Grafik ini biasanya berupa apa ini? Garis ya, titik atau garis itu ya. Peningkatan atau penurunan. Carta atau bagan biasanya berupa apa? Diagram batang itu ya, bagan. Kemudian peta dunia biasanya ya, menunjukkan suatu wilayah, atau peta persebaran hewan tertentu ya. Diagram lingkaran, diagram batang dan sebagainya. Poster ya juga berupa gambar, karikatur juga berupa gambar, komik apalagi ya. Nah, teman-teman bisa mengembangkan inovasi media pembelajaran berupa komik ini ya. Misalkan ambil bab apa, dibuat komik cerita, atau poster bisa dikembangkan, karikatur juga bisa, gambar, foto dan lainnya. Paham guys sampai di sini media visual, jadi artinya dapat dilihat. Lalu media audio, dari katanya sendiri media audio berarti media yang hanya bisa didengar. Contohnya apa? Radio, kemudian tape recorder, alat musik modern atau tradisional, CD player, sound system, telepon, HP. Kalau ini masih jadul dulu ya, teman dulu masih menggunakan audio. Berikutnya media audio visual, ini yang lebih modern lagi. Ada televisi, video, sinema atau film komputer, LCD gitu ya. Ini bisa menampilkan suara, gambar. Oke, di sisi lain, selain media menurut sifatnya, dalam perkembangannya ada juga multimedia dan media IT. Ada multimedia dan media IT tadi ya. Ini ada internet, ada on-screen keyboard ya, on-screen keyboard. Jadi ada internet ya. Kalau di internet ini sudah sangat maju sekali di era sekarang. Tinggal koneksi di Indonesia kita lancarkan, kita bisa berselancar mencari ilmu di internet ini ya. Banyak banget ilmu yang bermanfaat. Dan tetap jaga ya, proteksi diri dari hal-hal yang negatif. Kita gunakan internet dengan bijak. Selamat datang di video kami. Ini adalah video presentasi untuk keperluan pendaftaran lomba inovasi media pembelajaran biologi pada kategori aplikasi sederhana dalam acara Pimpel 2019 yang dilaksanakan oleh Pendidikan Biologi UMS 2019. Nah, dalam lomba ini kami membawa aplikasi yang bernama Human Circulatory System. Nah, pertama, izinkanlah kami memperkenalkan diri. Jadi kami tim pengembang aplikasi terdiri dari 3 orang dan kami semua berasal dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Untuk yang pertama ada ketua tim yaitu Galih Andika Budi dan anggota 1 yaitu Evina Cahyrawati serta anggota 2 yaitu Yusuf Adi Pratama. Untuk detail mengenai media yang kami buat itu terkait dengan kompetensi dasar 3.6 yaitu menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem sirkulasi dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem sirkulasi manusia. Nah, untuk materi ini ditujukan untuk SMA kelas 11 IPA seperti itu. Kemudian sekilas pembuatan media ada beberapa tahap, yaitu yang pertama terdapat penyusunan draft dan script, kemudian perancangan UI dan layout, kemudian building up, debugging, kemudian pemaketan dan testing. Jadi untuk lebih detailnya kami akan jelaskan satu persatu. Nah, untuk penyusunan draft dan script, untuk penulisan draft pembuatan aplikasi dan script terkait dengan pembuatan aplikasi. Jadi untuk scriptnya yang dimaksud adalah skrip materi. Jadi skrip ini berisi tentang soal beserta jawabannya. Begitu.
Untuk software yang digunakan yaitu berupa WPS Writer. Nah, untuk perancangan UI dan layout, nah dalam perancangan UI dan layout ini dilakukan pembuatan aset terkait pembuatan aplikasi dan pengaturan layout materi yang digunakan. Dalam perancangan UI ini kami menggunakan aplikasi Inkscape, dan dalam perancangan UI ini pula akan dikumpulkan semua aset yang akan dipakai dalam tahap pembangunan nantinya, seperti itu. Nah, selanjutnya ada tahapan building up. Nah, tahapan pembangunan aplikasi berbasis HTML5 berdasarkan aset yang telah dibuat, yang selanjutnya dilakukan pengaturan tombol, navigasi aplikasi, dan lain sebagainya, sehingga menjadi aplikasi yang siap digunakan. Seperti itu. Dalam pembangunan aplikasi ini, kami menggunakan Construct 2 yang cukup mudah penggunaannya, dan ada dukungan HTML5 yang natif. Selanjutnya ada tahap debugging. Nah, tahap ini yaitu mengecek ulang aplikasi sehingga berjalan lancar hingga tidak ditemui adanya bug atau permasalahan dalam pengoperasian aplikasi. Nah, untuk debugging dilakukan beriringan dengan tahapan pembangunan aplikasi pada Construct 2. Jadi, debugging dilakukan dengan debugger yang terintegrasi dari aplikasi Construct. Dalam tahapan ini penting untuk memastikan bahwa variabel-variabel terkait aplikasi dan tombol dapat bekerja secara semestinya. Kemudian ada pemaketan dan testing. Dalam memaketkan aplikasi menjadi format APK dan melakukan pengujian pada beberapa perangkat smartphone. Jadi untuk dalam pemaketan digunakan Cordova dengan beberapa plugin yang telah ditambahkan. Jadi setelah file APK terbuat, maka akan dites pada perangkat smartphone untuk memastikan sekali lagi bahwa aplikasi bekerja dengan baik. Dan demikian tahapan pembuatan tersebut. Seperti itu. Untuk seterusnya, kami akan mendemokan bagaimana cara penggunaan dari media pembelajaran biologi yang sudah kami buat. Selanjutnya, saya akan menunjukkan cara penggunaan atau demo penggunaan dari aplikasi yang sudah kami buat. Kemudian akan muncul halaman intro yang berisi judul dari media pembelajaran, dan di bawahnya ada pop-up yang bertuliskan tab layar untuk melanjutkan. Jadi kalian bisa tab di seluruh layar bebas untuk melanjutkan seperti ini. Nah, kemudian akan muncul 6 tombol atau 6 menu yang bisa kalian buka dengan cara mengklik. Nah, untuk bantuan kita akan coba untuk klik seperti ini. Nah, di dalam bantuan ini kalian bisa melihat navigasi antar menu dan halaman yang bisa kalian gunakan nantinya dalam menggunakan atau penggunaan media pembelajaran ini, seperti ini. Kemudian untuk kembali ke menu utama, kita bisa klik home seperti yang sudah dijelaskan pada layar ini ya, bantuan yaitu home, kembali ke menu utama. Klik di bagian bawah kiri, klik. Nah, akan kembali ke menu sebelumnya. Kemudian untuk tentang yaitu berisi mengenai aplikasi yang kita gunakan dalam pembuatan media pembelajaran ini, dan tentunya tim pengembang yang sudah kami jelaskan atau sebutkan sebelumnya. Kemudian kita bisa kembali ke menu home, dan kita akan melihat untuk yang pertama yaitu tentang materi pembelajaran. Kita bisa langsung klik untuk menuju ke halaman materi seperti ini. Nah, di halaman materi pembelajaran kalian bisa melihat terdapat 6 tombol, yaitu 4 tombol utama yang berisi materi dan 2 tombol yang berisi tambahan dari materi pembelajaran. Yaitu yang pertama tentang kompetensi dasar, kita bisa klik berisi tentang kompetensi dasar tentunya, dan juga indikator dari pencapaian kompetensi. Jadi kemudian kita bisa kembali dengan tombol up seperti untuk ke halaman materi pembelajaran. Kita akan coba untuk membuka halaman materi yaitu alat peredaran darah. Kita bisa klik seperti ini. Nah, di materi ini, di materi yang pertama ini, kalian akan melihat materinya. Kemudian terdapat gambar juga. Nah, untuk gambar seperti yang sudah dijelaskan tadi, kalian bisa klik untuk memperbesar seperti ini, dan klik lagi sekali lagi untuk kembali lagi seperti itu.
kemudian ada tombol next dan previous. Nah, seperti ini. Kemudian kalian bisa kembali ke menu halaman materi dengan klik tombol up di bagian bawah, atau langsung kembali ke menu home. Kita akan coba untuk kembali ke menu halaman materi seperti ini. Selanjutnya di bagian daftar pustaka ini berisi tentang daftar pustaka yang kita gunakan dalam pembuatan materi tentunya. Nah, kita kembali lagi saja. Nah, untuk kembali ke menu home, kita bisa klik icon home yang ada di bawah kiri seperti ini. Nah, akan kembali ke menu home. Selanjutnya kita akan mencoba membuka menu simulasi atau tombol simulasi dengan cara mengklik seperti ini. Akan muncul petunjuk dan juga atau instruksi yang bisa kalian lihat di layar. Instruksi atau petunjuk tentang simulasi pengamatan sel darah. Kegiatan simulasi kita bisa klik start. Nah, di bagian bawah akan terdapat petunjuk atau instruksi yang bisa kalian baca, kemudian simulasikan dengan gambar yang ada di layar. Yaitu yang pertama, persiapkan lancing device untuk mengambil sampel darah. Kemudian untuk mempersiapkan, buka cap atau tutup pada blood lancet dengan tab pada tutup. Setelah itu masukkan blood lancet yang telah tampak jarumnya pada lancing device dengan menggeser. Kita akan coba klik bagian blood lancet, kemudian kita akan geser blood lancet ke lancing device di bagian ujungnya seperti ini. Kemudian ada instruksi selanjutnya, dapatkan sampel darah manusia dengan menggunakan lancing device pada bagian ujung jari. Dalam simulasi kali ini gunakan jari telunjuk. Jadi kita akan menggunakan jari telunjuk. Dalam prakteknya, ujung jari yang diambil darahnya dibersihkan dengan alkohol dulu. Untuk mengambil sampel darah, lakukan dengan menggeser lancing device menuju ke jari telunjuk. Kita bisa geser lancing device ke jari telunjuk. Kemudian ambil sampel darah manusia yang telah keluar dari jari telunjuk dan letakkan pada objek gelas. Dalam prakteknya, tetesan darah yang diambil adalah tetesan darah yang kedua. Lakukan dengan menggeser objek gelas menuju bagian jari telunjuk yang telah keluar darahnya. Jadi kita bisa geser objek gelas menuju ke tetesan darah seperti ini. Nah, setelah itu akan muncul halaman baru ya. Kemudian instruksi yang baru juga, tambahkan NaCl 0,8% pada preparat dengan menggeser pipet menuju ke objek gas. Jadi pipet yang ada di atas kita bisa geser menuju ke objek gelas seperti ini. Nah, setelah sudah, maka tetesan darahnya akan berubah. Kemudian akan ada instruksi selanjutnya, yaitu tutup preparat dengan dek gelas dengan menggeser dek gelas ke atas objek gelas. Seperti ini kita geser. Kemudian letakkan preparat pada mikroskop untuk memulai pengamatan. Kita letakkan dengan cara menggeser lagi. Seperti ini. Nah, akan muncul halaman baru. Jadi di sini berisi gambar hasil pengamatan. Nah, untuk gambar hasil pengamatan ini terdapat instruksinya lagi, yaitu dengan cara kita menjawab atau mencocokkan hasil gambar dengan daftar jawaban yang ada di bagian bawah. Nah, dengan cara menggeser tentunya. Jadi untuk kita akan coba untuk yang pertama itu, yaitu kita akan masukkan plasma darah. Kemudian yang kedua kita masukkan limfosit. Nah, seperti ini. Kemudian untuk yang ketiga kita masukkan eritrosit, dan yang terakhir kita masukkan neutrofil. Nah, seperti ini. Apabila jawaban benar, akan muncul di bagian bawahnya terdapat tulisan. Untuk kembali ke menu awal simulasi, kita bisa klik ulangi. Dengan demikian kita bisa mengulangi instruksi atau mengulangi simulasi. Kemudian apabila ingin keluar, kita bisa klik tombol keluar untuk menuju ke menu utama. Kita akan klik keluar seperti ini. Selanjutnya kita akan melihat untuk tombol video pembelajaran. Kita bisa klik video pembelajaran. Nah, di dalamnya terdapat beberapa video yang akan langsung terhubung ke internet. Jadi masih berupa link.
Jadi untuk memutar video diperlukan koneksi internet. Jadi kalian bisa siapkan koneksi internet di smartphone kalian, kemudian kalian bisa pilih video mana yang ingin kalian tonton. Contohnya seperti ini, yang kita bisa klik, misalnya tadi yang pertama ya yang saya klik, kemudian kalian bisa pilih aplikasi apa yang akan digunakan untuk membuka video tersebut, misalnya YouTube atau bisa dari browser seperti itu. Kemudian kita akan lanjutkan, kita klik tombol home. Nah, kita akan buka tombol latihan dan evaluasi. Jadi dalam latihan dan evaluasi kita bisa klik, kemudian akan muncul menu baru. Jadi ada 3 menu di sini, ada 3 tombol di sini, mohon maaf. Ada latihan, evaluasi, dan kembali. Nah, untuk kalian bisa pilih antara latihan atau evaluasi. Untuk latihan kita bisa klik seperti ini, kemudian ada petunjuk. Nah, kalian bisa baca sendiri petunjuknya seperti apa. Kemudian kita klik mulai untuk melanjutkan. Nah, akan muncul soalnya seperti ini. Kalian bisa pilih jawabannya sesuai dengan soal yang sudah ditampilkan. Misalnya saya pilih C. Kalian bisa perhatikan bagian pojok kanan atas. Dia akan muncul tulisan benar atau salah sesuai dengan pilihan kita. Nah, seperti ini contohnya C, akan muncul tulisan benar. Nah, seperti itu. Kemudian soal nomor 2 misalnya A, akan tulisan muncul benar. Kemudian soal 3 misalnya C, akan muncul tulisan salah. Kalian bisa melanjutkan hingga 10 soal terakhir, atau apabila ingin mengakhiri sesi, kalian bisa klik keluar dan kalian akan langsung mendapatkan skor dari latihan ini, yaitu skor Anda 20. Selanjutnya kita akan membuka untuk tombol evaluasi seperti ini. Nah, akan muncul petunjuk juga sama. Jadi silahkan tulis nama terlebih dahulu ya. Misalnya Vina. Vina. Seperti ini. Kita akan coba mulai. Nah, untuk yang soal pertama saya akan mencoba jawab dengan jawaban E. Nah, untuk soal kedua saya pilih B, kemudian soal 3 pilih C. Kita akan coba untuk langsung melihat skornya dengan klik keluar. Nah, skornya adalah 10 tuh. Kemudian kita bisa pilih lagi menu up untuk kembali ke halaman latihan dan evaluasi. Kemudian karena sudah selesai, kita akan klik kembali. Nah, tombol-tombol sudah kita coba, jadi kita bisa kembali ke halaman depan. Nah, seperti ini.